Singkat cerita, setelah pada video kemarin, serangan dari Luke sudah berhasil dihentikan oleh Nenek Rosemary dengan cara membakar pedangnya itu dengan menggunakan kekuatan sihir api. Maka di saat yang bersamaan, Liz pun kini seketika langsung datang untuk dapat bisa menjemput Luke. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun segera mengajak pulang Luke karena misi dari mereka sekarang sudah selesai. Namun seperti biasanya, sebelum Liz bisa pulang dari markas kelompok Hellgate, Liz Smart yang sekarang sudah melihat kemunculan dari Garp, kini dia pun akhirnya langsung meledeknya dengan cara berkata seperti ini kepada Garp. Haha, ternyata umur tidak bisa bohong. Padahal lawan dari dirimu hanyalah seorang Luke saja. Tapi kau pun berhasil dijatuhkan tanpa bisa memberikan perlawanan. Andaikan Nenek Rosemary tidak membuat Luke menjadi kehilangan harga dirinya, maka sudah jelas kau pun pasti akan bisa ditebas oleh Luke. Mendengar ucapan itu dari Liz Smart, Garp pun sekarang hanya tersenyum. Karena pada dasarnya, ucapan dari Liz Smart semua ada benarnya. Mengingat, Garp pun sudah lama sekali pensiun dan dia pun sudah tidak pernah untuk terlibat di dalam misi. Sedangkan di sisi lainnya, walaupun Nenek Rosemary sekarang sudah sangat tua, tapi dia pun masih sangat aktif untuk bisa menjalankan misi. Jadi tidak heran, Rosemary bisa merespon dengan sangat cepat teknik kecepatan cahaya dari Luke walaupun dirinya adalah seorang penyihir. Nah, buat yang bingung, kenapa Luke bisa menyerang mereka berdua? Maka jawabannya adalah seperti ini. Yaitu, topeng dari Grieving Soul saat ini tidak ada lubang matanya. Gara-gara itulah, Luke pun jadi tidak bisa melihat siapakah orang yang ada di depannya. Jadi wajar saja jika tubuh dari Garp saat itu langsung diserang oleh Luke tanpa diberikan peringatan sama sekali. Scene pun kini berpindah. Sederhananya, setelah Liz Smart dan juga Luke sekarang sudah pulang menuju ke dalam penginapan dari mereka. Maka di saat yang bersamaan ini, Luke yang masih nampak sangat frustasi, akhirnya dia pun kini seketika langsung bercerita kepada Cray bahwa dirinya sekarang berhasil dikalahkan oleh Nenek Rosemary. Jadi gara-gara itu, Luke pun kembali meminta petunjuk kepada Cray tentang bagaimana caranya untuk bisa menjadi semakin kuat. Di momen inilah, Cray pun segera bertanya kepada Luke tentang seperti apakah kekuatan dari relik pedang suci yang kemarin sudah diberikan oleh Cray kepadanya, yaitu relik pedang kunci bumi. Mendengar pertanyaan itu dari Cray, Luke pun kini segera mengeluarkannya dari sarung pedang ajaibnya. Lalu di hadapan dari Cray, dia pun langsung berkata seperti ini sambil mencoba untuk bisa mempraktikannya. Lihatlah Cray, relik pedang ini sama sekali tidak bisa aku gunakan. Padahal sejatinya aku adalah seorang pendekar pedang. Serta semua jenis pedang apapun harusnya dapat aku gunakan untuk bisa bertarung. Tapi entah kenapa, aku sama sekali tidak bisa mengisi mana menuju ke dalam relik pedang ini. Bahkan setelah mencoba berkali-kali, manaku pun sekarang tidak cukup untuk dapat menggunakannya. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun akan mengembalikan pedang ini lagi kepadamu. Mengingat kenyataannya, sekarang aku masih belum layak untuk dapat menggunakannya. Di momen inilah, Cray pun langsung menjadi sangat kebingungan. Karena ini adalah pertama kalinya di dalam hidup, Luke tidak bisa menggunakan kekuatan dari pedang yang kebetulan sudah diberikan kepadanya. Padahal selama ini, Luke pun sama sekali tidak pernah gagal. Gara-gara itulah, Cray yang merasa sangat penasaran, sekarang dia pun langsung memanggil adiknya sendiri, yaitu memanggil Lucia. Untuk bisa diminta demi dapat melakukan pengecasan terhadap relik dari pedang suci milik Cray ini. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun segera menggunakan kekuatan sihirnya itu untuk dapat melakukan isi ulang mana. Nah, disinilah poin menariknya. Karena pada kesempatan itu, maka kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa Lucia yang merupakan salah satu penyihir terkuat di dalam negara mereka, ternyata dia pun juga tidak mampu untuk dapat bisa melakukan isi ulang terhadap relik dari pedang kunci dunia itu. Bahkan setelah beberapa kali mencoba, dan juga setelah dibantu oleh Citri dengan cara meminum potion buatan dari Citri untuk dapat meningkatkan kapasitas mananya. Faktanya, Lucia pun sekarang sama sekali tidak mampu untuk dapat melakukannya. Sampai pada kesempatan ini, dia pun kini seketika langsung terjatuh lemas tepat di hadapan dari Cray. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Cray pun kini seketika langsung berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya Cray bisa melihat ada relik di depan matanya yang kekuatannya sama sekali tidak bisa diisi ulang oleh Lucia. Padahal selama ini, Lucia sudah diberikan tugas untuk dapat mengisi ulang relik Severinnya sebanyak 17 buah tanpa ada satupun masalah.
Bahkan, relik pedang Historia milik Akrodin saja bisa diisi ulang oleh Lucia hingga mana dari pedang itu bisa menjadi penuh. Tapi entah kenapa, untuk bisa mengisi mana dari pedang sekecil ini, Lucia pun nampaknya sama sekali tidak mampu. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Cry pun tiba-tiba saja langsung menjadi teringat dengan dungeon level 10 yang sekarang merupakan sebuah negara terbang atau disebut dengan kode fortress. Di mana di dalam dialognya, Cry pun segera berkata seperti ini kepada kita untuk dapat bisa membandingkan kekuatan dari pedang kunci dunia ini. Intinya, Cry bertanya kepada dirinya sendiri, apakah mungkin relik pedang kunci dunia ini memiliki kekuatan yang sama dengan relik benteng terbang atau lebih dikenal dengan sebutan kode fortress? Karena pada dasarnya, dungeon kode fortress itu tercipta dari sebuah relik benteng yang mananya harus diisi ulang oleh banyak sekali penyihir sekaligus supaya negara itu bisa tetap terbang di udara. Mengingat, jika memang benar, kekuatan dari relik pedang kecil ini mirip seperti kekuatan dari benteng kode fortress, maka sudah jelas ini adalah relik yang sangat berbahaya. Kemudian setelah menyentuh relik itu, dan juga setelah Cry sudah mengintip sedikit kekuatannya, maka pada akhir kalimatnya tersebut, Cry pun kembali berkata seperti ini kepada kita. Yaitu, relik pedang kunci bumi ini adalah sebuah relik pedang terkuat yang ada di seluruh dunia. Serta menurut Cry, kekuatan dari pedang kunci bumi ini jauh lebih besar daripada kekuatan pedang milik Akrodin, yaitu pedang Historia. Mengingat, ketika mana dari pedang ini bisa dibuat menjadi terisi penuh, maka hanya dengan satu kali tebasan saja, relik pedang ini akan bisa digunakan untuk dapat membelah langit, membelah lautan, membelah gunung, bahkan sampai dengan menghancurkan satu negara. Atau dengan kata lain, relik pedang kunci bumi ini adalah relik pedang terkuat yang kebetulan pernah ditemukan oleh Cry. Gara-gara itulah, Cry pun malah menjadi semakin penasaran. Sehingga, walaupun pada dasarnya Cry sudah tahu bahwa benda ini adalah sebuah bencana alam, tapi karena rasa ingin tahunya terlalu besar, maka Cry pun segera memberikan perintah kepada Lucia untuk dapat kembali berusaha mengisi ulang mananya. Dengan cara meminta Lucia untuk bisa masuk menuju ke dalam mode Demon Fox atau mode rubah ekor 13. Karena di dalam mode inilah, kekuatan mana dari Lucia bisa meningkat berkali-kali lipat untuk dapat digunakan walaupun hanya sementara waktu. Selain itu, Cry pun juga memberikan perintah kepada Citri untuk bisa menyiapkan banyak sekali potion mana supaya Lucia bisa segera meminum botol dari ramuan Citri itu, andaikan mana dari Lucia saat itu sudah hampir habis. Intinya, tidak peduli apapun yang terjadi, Cry ingin bisa melihat seperti apakah kekuatan dari relik pedang itu. Karena pada dasarnya, dirinya sangat penasaran sehebat apakah relik yang disebut bisa menyebabkan bencana jika pedang itu digunakan. Nah, sampai di sini, Cry pun lagi-lagi kembali menjadi lupa bahwa dia memiliki sebuah kekuatan, yaitu kekuatan Divine Strategy. Di mana semua ucapan dan juga semua rencana dari Cry nantinya malah akan bisa menjadi kenyataan walaupun dia hanya berbicara asal-asalan saja. Dan sialnya lagi, sekarang Cry pun tanpa sadar justru malah berkata bahwa dia ingin bisa melihat bencana alam. Yang artinya, silahkan dijawab sendiri apakah yang nantinya akan bisa terjadi ke depannya. Singkat cerita, setelah semua potongan cerita di atas, maka pada halaman yang berikutnya, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai beberapa kejadian penting lainnya yang urutannya adalah seperti ini. Pertama, ketika relik pedang kunci dunia itu sekarang mananya sudah berhasil terisi penuh, dan juga setelah Lucia sekarang sudah tumbang akibat dirinya yang sudah nampak sangat kelelahan, maka di momen yang sama itulah, Cry pun langsung dipanggil oleh Raja Zebrudia. Karena pada dasarnya, kabar mengenai hilangnya relik kunci dunia ini sekarang sudah tersebar kemana-mana. Bahwa relik yang kemarin hilang dari museum ternyata sekarang sudah ada di tangan Luke. Jadi, karena Luke Cycle adalah anggota dari Cry, maka menurut pihak kerajaan, Cry lah orang yang sekarang sudah bisa mencuri relik itu tepat dari dalam museum. Mendengar tuduhan itu dari pihak kerajaan, Cry pun tanpa pikir panjang kini segera mengeluarkan relik pedang kunci bumi itu tepat di hadapan dari raja. Serta di saat yang bersamaan, dia pun juga berkata kepada semua orang bahwa relik pedang kunci bumi ini sekarang mananya sudah penuh, serta pedang itu juga sudah siap untuk bisa digunakan. Nah, mendengar ucapan itu dari Cry, semua orang yang ada di dalam ruangan otomatis langsung menjadi berlari ketakutan. Karena mereka sama sekali tidak berani untuk dapat menyentuh relik itu.
Mengingat pada dasarnya mereka sudah tahu bahwa relik itu sangatlah berbahaya. Apalagi menurut catatan buku sejarah mereka, relik pedang kunci bumi ini dulu pernah digunakan untuk dapat bisa menghancurkan satu negara. Sehingga gara-gara itulah pedang ini pun sekarang dikategorikan sebagai harta karun negara serta disimpan di dalam museum. Namun masalahnya, selama lebih dari 200 tahun, tidak ada satupun orang yang dapat mengisi ulang mana dari pedang kunci bumi ini. Tapi entah kenapa, setelah relik itu berada di tangan dari Cray, maka tiba-tiba saja Cray pun malah berhasil mengisi ulang relik yang sudah lama sekali tidak bisa diaktifkan. Berdasarkan hal itulah, Franz dan juga Raja Zebrudia yang awalnya sudah berniat untuk dapat mengambil lagi relik itu dari tangan Cray. Maka secara serentak, mereka pun langsung membatalkan niatnya. Mengingat tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk dapat bertanggung jawab atas kekuatan besar yang sekarang tersimpan di dalam relik itu. Gara-gara itu juga lah, pihak kerajaan sekarang malah langsung meminta Cray untuk dapat bisa menjaga relik tersebut. Sampai mereka bisa menemukan solusi permanen tentang apa yang harus mereka lakukan supaya relik itu tidak disalahgunakan oleh para penjahat. Kedua, setelah pertemuan dengan Raja sekarang semuanya sudah selesai. Maka pada halaman yang berikutnya, Cray pun kini segera memutuskan untuk dapat pulang. Mengingat sebentar lagi, acara pembukaan dari turnamen para hunter akan segera dimulai. Namun di tengah perjalanannya ini, Cray pun tanpa sengaja sekarang justru malah dapat bertemu dengan salah satu anggota eksekutif dari kelompok rubah ekor 9, yaitu bertemu dengan Gav. Jadi berdasarkan hal itu, maka Cray pun segera memanggil Gav untuk dapat bisa berbicara kepadanya. Nah, ingat kan, kami sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Cray sama sekali tidak suka untuk dapat bisa membawa relik-relik yang kuat. Sehingga setelah saat ini, Cray sudah bisa memperkirakan sehebat apakah kekuatan dari relik pedang kunci bumi ini. Maka di saat yang bersamaan itu, Cray pun kini seketika langsung berniat untuk bisa membuangnya entah bagaimanapun caranya. Kebetulan, Cray bisa bertemu dengan Gav. Sampai tanpa menunggu lama, Cray pun segera mengembalikan relik pedang suci itu lagi menuju kepada Gav sambil berkata seperti ini kepadanya. Gav, mulai dari hari ini, aku akan berhenti menjadi ketua. Atau, aku akan berhenti untuk bisa menjadi raja kalian. Jadi, mulai dari sekarang, kaulah ketua sementara dari kelompok topeng rubah. Berdasarkan hal itu, silakan jaga pedang suci ini untuk dapat menggantikanku. Karena sebentar lagi, aku akan pergi untuk dapat bisa menikmati pertarunganku di dalam turnamen. Mendengar perintah terakhir itu dari Cray, Gav pun kini seketika langsung menjadi terharu. Oleh karena itu, maka sambil berpamitan menuju kepada bosnya untuk yang terakhir kali, Gav pun langsung memberikan hormat sambil berkata seperti ini kepada Cray. Baiklah bos, aku akan menuruti semua perintahmu. Jadi, kau tidak perlu khawatir lagi. Serta fokuslah kepada pertarunganmu di dalam turnamen. Mengingat, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Wow, luar biasa banget ya. Tentu saja sampai di sini, semua isi ceritanya hanyalah tentang kesalahpahaman saja. Di satu sisi, Cray memberikan pedang itu kepada Gav dengan dua alasan. Pertama, karena Cray sangat malas untuk bisa membawa relik yang kuat. Dan yang kedua, karena Cray sudah mengecek bahwa relik itu tidak bisa digunakan jika hanya dengan satu pedang saja. Alias, relik pedang itu merupakan sebuah kunci. Jadi untuk dapat digunakan, dibutuhkan lubang dari kuncinya itu sendiri. Atau sederhananya, itu adalah relik satu set, yaitu lubang dan juga kuncinya. Jadi jika hanya ada satu saja, maka seharusnya relik itu tidak akan pernah bisa digunakan, alias relik itu hanya akan bisa menjadi pajangan. Sedangkan di sisi lainnya, Gav pun sekarang malah dibuat menjadi salah paham. Gav pikir Cray menyerahkan tugas untuk bisa menggunakan relik itu kepada dirinya, karena Cray ingin mengalihkan perhatian dari para hunter lainnya, dengan cara fokus terhadap jalannya pertarungan dari turnamen para hunter, mengingat pada dasarnya Cray adalah peserta dari turnamen itu. Walaupun kenyataannya, sampai dengan sekarang, Cray sendiri masih belum tahu dan juga dia pun masih belum sadar bahwa dia adalah petarung di dalam turnamen, bukan seorang penonton. Nah, singkat cerita, setelah relik itu sudah diberikan menuju kepada kelompok rubah ekor 9 atau dikembalikan lagi menuju kepada Gav, maka pada halaman yang berikutnya, Cray pun kini segera berjalan untuk dapat bisa memasuki arena turnamen. Karena kebetulan hari ini adalah hari pembukaan dari pertarungan para hunter. Menyaksikan kedatangan Cray bersama dengan Citri, teman-teman dari Cray yang sekarang semuanya sudah berkumpul, mereka pun kini akhirnya seketika langsung menyambutnya.
mulai dari Sven, Tino, Kru Sargent, bahkan sampai dengan Lyle. Intinya, semua anggota klan dari First Step sekarang sudah berkumpul untuk dapat menyaksikan jalannya pertarungan pertama tanpa ada satupun yang terlewat. Mengingat ini adalah pertarungan penentuan yang sudah lama sekali mereka tunggu-tunggu. Karena selama ini, ketua dari mereka biasanya malah memutuskan untuk bisa bersantai jika dirinya diberikan sebuah misi. Berdasarkan hal itulah, maka tidak heran jika jumlah penonton di dalam arena pertarungan ini jauh lebih banyak daripada perkiraan. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama tersebut, atau di dalam arena pertarungan dari para hunter ini, Lucia yang sekarang sudah bisa berjalan lagi dan juga sekarang sudah bisa datang setelah mendapatkan pengobatan dari Citri, dia pun akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Cry. Nisan, apakah dirimu akan baik-baik saja? Mengingat relik yang sekarang kau bawa jumlahnya sangatlah sedikit sekali. Bahkan seingatku, kau pun juga menolak ketika kami tawarkan untuk bisa membawa relik tipe senjata. Mendengar pertanyaan itu dari adiknya, Cry pun kini segera membalasnya. Haha, tenang saja, aku ini adalah orang yang terkuat. Lagi pula, aku datang ke tempat ini untuk bisa bersenang-senang dan juga untuk bisa menikmati hidupku. Namun, baru saja Cry menjawab pertanyaan dari adiknya itu. Maka di saat yang bersamaan, komentator dari jalannya turnamen ini, dia pun kini seketika langsung memberikan pengumuman kepada semua hunter yang sekarang ada di dalam arena. Bahwa pertarungan di dalam ronde pertamanya sekarang akan segera dimulai. Yaitu duel pembuka antara dua hunter terkuat dari dua negara yang berbeda. Alias pertarungan penentuan antara Cry Andre melawan versi KW Supernya sendiri, yaitu melawan Cry Andre. Wow, menarik banget ya.